Jangan-jangan ada orang yang sudah merasa banyak beramal soleh, tapi Allah tidak ridha dengan amalnya. Bukankah ada orang sholat yang celaka? Kalau Anda ingin bermohon kepada Allah, lantas Anda gunakan kalimat Allahumma, artinya jangan sekedar berdoa, tapi Anda benar-benar berharap dengan doa itu, minta. Beda antara orang minta serius dengan minta yang biasa, akan lain caranya. Pasti dia akan hayati, dia akan rasakan. Makanya ketika dia ucapkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, mohon ya Allah, mohon. Apa yang dia minta? Ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Lalu Anda rasakan, jangan-jangan selama ini punya ilmu tapi nggak pernah manfaat. Anda belajar nggak pernah manfaat. Berapa kali Anda ikut ta'lim? Berapa yang bermanfaat? Saya pernah kisahkan di tempat ini. Ketika kami pergi ke Telas itu, Masya Allah, Telas di daerah di Lasem, naik ke atas sedikit ke bukit itu. Ya, di Google juga nggak akan ketemu Telas, habis itu. Ya, kalau antum naik ke sana, kita dengar ada seorang penggembala kambing, ya, perawat kambing itu Masya Allah. Ya, saya kunjungi ke sana, orangnya soleh, pendapatan dia paling cuma 100.000 per bulan dia. Tapi Masya Allah kami datang, itu disambut dengan luar biasa, dimasakin ikan macam-macam. Dan saya pengen lihat kambingnya, bilang. Begitu kami datang ke belakang, melihat kambingnya, Masya Allah kambingnya bersih-bersih, bagus, dan ditutup mulutnya dengan potongan botol aqua yang agak besaran dikit dari ini, setengah liter itu kan ya, ditutup di mulutnya. Saat ditutup itulah kemudian saya agak heran, saya tanyakan, nanti jawabannya membuat saya terpaku beberapa detik diam, lalu menangis. Saya tanyakan, kenapa mulutnya ditutup? Apa sakit kambingnya? Perhatikan jawab beliau ini. Orang desa tinggal di bukit, dekat gunung, jarang taklim seperti antum, cuma mendengar satu kalimat dia praktekkan dalam hidupnya. Apa jawabnya? Ini bukan kena penyakit, tapi baru kami bawa dari tempat kami beli, kami tutup mulutnya supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya. Anda bisa bayangkan, tukang kambing tinggal di bukit, pendapatan cuma 100.000, datang tamu begitu dimuliakannya, jarang taklim seperti antum, jangankan lisannya, mulut kambingnya dijaga. Antum Masya Allah pendapatan berkali-kali lipat, Masya Allah, tinggal di tempat yang nyaman, kerjanya nyaman, tiap taklim antum bisa hadir gitu kan, Masya Allah, berapa kali antum dengan ilmu yang telah didapatkan bisa mengamalkan ilmunya. Jangankan mulut kambing orang lain, mulut sendiri tidak bisa dijaga dengan baik. Ini poinnya. Maka setiap Allah ajarkan pengetahuan kepada kita, bagaimana caranya itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi mohon, minta dengan baik, minta dengan serius. Tapi demikian pula dengan, maaf, ya, rizqan juga habis lagi, nggak ada manfaatnya. Ya, orang bisa kenakan pakaian, dipakai ibadah. Antum beli lagi, nggak pernah dipakai, bahkan koleksi aja gitu kan. Lihat, begitu baru beli, pajang, foto, ceklik, pakaian dari Paris. Orang Paris saja nggak begitu. Ngapain cek gitu kan? Jadi nggak ada manfaatnya. Sekarang kembalikan, terakhir muamalah mutaqabbalah. Ini adab yang paling penting. Mohon ya Allah, terima amal. Dari mana ngeceknya? Dari mana tahu kalau amalan antum terima? Jangankan yang baru dilakukan, yang dulu pun belum diterima. Quran surah ke-46 ayat 15. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya. Bahkan bila pun orang yang sudah berusia 4 tahun, dia dianjurkan oleh Al-Quran untuk memperbanyak doa. Lihat doanya. Quran surah 46. Allah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan, belum selesai. Wa an a'mala salihan tarda. Tatkala seseorang sampai usia 40 tahun, dia dibimbing oleh Al-Quran untuk berdoa, mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan pada hamba dan kepada kedua orang tua hamba, ya Allah. Ini adab. Jangan-jangan antum mendapatkan nikmat bukan karena jerih payah Anda, tapi orang tua Anda. Ismail ketika disimpan ingin mendapatkan air, seorang anak yang kehausan akan merengek saja atau badannya bergerak. Badannya ikut bergerak, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Tasfiyah, menghilangkan perasaan-perasaan buruk, naik berprasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah sia-siakan. Begitu naik berusaha turun dari situ, kemudian berjalan. Begitu di pertengahan melihat seperti ada oase, punya harapan tinggi untuk mencapai. Harapan tinggi untuk mencapai disebut dengan apa? Begitu melihat itu bergerak agak cepat begini. Di tengah-tengah ragu, jangan-jangan bukan air, tapi diyakinkan harus naik ke sana. Begitu ke sana cuma oase, bukan oase, cuma fata morgana. Turun lagi, naik lagi, turun lagi sampai 7 kali.
bermohon kepada Allah di setiap gerakannya, apa yang terjadi? Anaknya menangis, kakinya dibetakkan lagi, hentakan lagi, maka malaikat berkenan dengan izin Allah Subhanahu wa taala hadir dalam hentakannya. Keluarlah air. Kata ibunya, Zam, kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Siapa yang berusaha? Ibundanya. Siapa yang mendapatkan zam-zamnya? Ismail. Karena itu ritualnya disebut dengan sa'i. Apa artinya sa'i? Sudah tidak usah mengarang ya. Pelajaran mengarang cuma ada dalam bahasa Indonesia. Di syariat tidak ya. Baik. Apa artinya sa'i? Baik. Apa antum pernah sa'i? Baik. Siapa yang pernah umrah? Haji? Masya Allah. Di situ ada sa'i. Sa'i itu bukan lari-lari kecil ya, tapi usaha yang serius. Yang sungguh-sungguh. Ingin menunjukkan bahwa dulu ada orang yang pernah ingin mencapai harapan yang diinginkan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha. Maka ayat ini ingin menyampaikan pesan bahwa barangkali kesuksesan Anda yang telah dirasakan hari ini mungkin bukan kerja keras Anda, yang sungguh-sungguh itu orang tua Anda, ayah Anda yang mencangkul di sawah, ibunda Anda yang menangis pertengahan malam, yang mengatakan, ya Allah, jangan sampai anak saya, ya Allah, keturunan saya makan singkong lagi seperti ini, tidur di tempat yang begini, anugerahkan kenikmatan hidup, ya Allah. Nangis perlu kalimatnya macam-macamnya. Itu yang menjadikan Anda sukses sekarang. Anda mungkin cuma 30%, orang tua 70%. Keringatnya, darahnya, pengorbanannya, segalanya. Makanya adabnya paling minimal ketika Anda sampai usia seperti ini, bahkan sebelumnya, setiap Anda berdoa, hadirkan orang tua. Tapi yang paling menarik setelah itu ini, wa an a'mala salih, dan mohon bimbing hamba ya Allah untuk mengerjakan amal saleh. Kenapa ada kalimat amal saleh? Karena jangan-jangan selama 40 tahun ke belakang ini amalnya amal salah semua. Orang ke masjid, antum tamasya. Orang ta'lim, antum kerjakan yang lain. Orang sibuk dengan Al-Quran, antum sibuk dengan Al-Quran. Orang kerjakan ini, antum kerjakan itu. Sibuk habis. Sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ada hidayah Allah datang, diberikan sentuhan, ayo cepat kembali. Begitu Anda merasakan kenikmatan dan bermohon kepada Allah, ya Allah, bimbing hamba supaya sisa hidup ini menjadikan hamba bisa beramal saleh. Yang paling menarik ini tarawahu, yang engkau ridai. Bahasa singkatnya mutaqabbala, yang engkau terima. Kata para ahli tafsir, kenapa ada kalimat ini padahal bisa dicukupkan a'malas sholihan, tidak ada kalimat ini. Cukup sampai di sini bisa. Tapi kenapa Allah kemudian menyampaikan kalimat ini tarawahu, yang engkau ridai ya Allah? Kata para ulama tafsir, untuk memberikan kesan bahwa jangan-jangan ada orang yang sudah merasa banyak beramal soleh tapi Allah tidak ridha dengan amalnya. Bukankah ada orang salat yang celaka? Wawailul lil musalli, celaka orang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Bukankah ada orang infak yang tidak diterima? Lihat syaratnya, lihat ketentuannya. Maka dari situlah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minimal pasca salat ya Allah. Kenapa minimal pasca salat? Karena salat itulah yang akan menjadi penentu amalan yang lain. Jika benar salatnya berdampak pada baik amalan yang lainnya. Dan itu yang pertama kali dihisab. Makanya ketika Anda bermohon, jangan cuma asal. Kalau cuma mengatakan, ya Allah terima amal saya, jangankan Anda, yang lain juga bisa. Jangankan orang Islam, non-Muslim bisa mengatakan itu. Hadirin sekalian, semoga Allah menerima amalan kita semua. Masya Allah, bisa diucapkan. Tapi kita, Allah, paham saja. Karena itu, orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka sifat dia berdoa itu akan berbeda.